Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang sungguh dikasihi Tuhan, selamat sore semuanya, selamat malam. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa dan renungan hari Rabu GITC Jepara Pepanan Yogyakarta. Sebelumnya kita akan berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang begitu mencintai dan mengasihi kami, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sore menjelang malam hari ini kami bersyukur karena begitu luar biasa cinta dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami semua. Bersama kami akan membaca, merenungkan, dan juga menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Tuntun kami di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga sore hari ini sungguh kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama kita akan membuka Alkitab kita sebagai dasar firman Tuhan pada malam hari ini, terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-33. Injil Lukas pasalnya yang ke-14, ayat 25 sampai dengan yang ke-33. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan bagi kita. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya, sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengutus. Saya ulangi, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan untuk kita semua, dan kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tetap tekun dan setia membaca, merenungkan dan melakukan firman di dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi selamat malam Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini bersama kita akan merenungkan sebuah perikop yang mungkin di dalam pembacaan kita terasa sangat tidak mengenakan. Pertanyaan yang mungkin pertama kali akan saya ajukan, benarkah kita mencintai Allah secara benar? Banyak dari kita tentunya, atau banyak orang-orang percaya yang mengatakan bahwa iya, saya mencintai Allah dengan benar. Buktinya apa? Saya rajin beribadah walau tidak jadi pelayan. Saya rajin berdoa walaupun jarang mengikuti PA. Saya juga rajin persembahan walaupun tidak seberapa. Saya aktif loh di dalam pelayanan, walau hanya sekedar ikut-ikutan. Dan tentunya segudang alasan untuk membuktikan bahwa kita sungguh mencintai Allah secara benar. Tapi benarkah demikian? Sesungguhnya cara kita mencintai Allah secara benar? Sahabat yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana cara kita mencintai Allah secara benar. Yang pertama, kita diajar untuk mencintai Allah melampaui apapun.
Seringkali pertanyaan bahwa kita mencintai Allah atau pernyataan kita mencintai Allah dihubungkan dengan konsekuensi kita mencintai saudara-saudara kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita. Tetapi ada juga pertanyaan yang cukup mendalam. Benarkah kita sungguh-sungguh mengasihi anak-anak atau orang tua kita? Di dalam keseharian, banyak orang Kristen yang dalam prakteknya ternyata tidak mencintai, tetapi memanjakan anak-anaknya dengan dalih bahwa mereka begitu mencintai anaknya. Segalanya dituruti, bahkan hal-hal yang sesungguhnya membahayakan anaknya juga dituruti. Demi apa? Demi kebahagiaan sang anak. Apakah perilaku yang demikian itu dibenarkan? Justru cinta yang terlalu berlebihan, cinta yang terlalu berpusat pada egosentris kita, malah membuat anak-anak kita kehilangan karakter sebagai manusia atau orang yang beriman kepada Kristus. Kecintaan yang utama kepada Allah justru membuat orang-orang yang kita kasihi seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang justru bisa mencintai secara benar di dalam Kristus. Mencintai Allah melampaui apapun justru mengajak kita untuk mencintai orang-orang yang kita kasihi supaya tidak terjatuh di dalam kesalahan atau jatuh di dalam dosa. Contoh sederhana, seorang orang tua karena merasa mencintai anaknya, maka mungkin sekalian diminta anaknya akan dituruti sekalipun sesungguhnya hal tersebut belum diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Contoh dalam masa pandemi ini ketika anak-anak belajar online, anak-anak banyak mengerjakan soal-soal ujian di rumah karena inginnya anaknya mendapatkan nilai baik, maka orang tua seringkali membantu supaya anaknya bisa memberikan jawaban yang benar, sehingga lama-kelamaan anaknya merasa tidak perlu belajar lagi karena orang tuanya akan memberikan jawaban-jawaban yang benar. Sesungguhnya kalau kita mencintai Allah melebihi apapun, maka kita akan bisa mencintai anak kita dengan cara yang bijak dan benar. Karena kita yakin bahwa anak kita harus menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri. Tentunya kita akan membiarkan anak kita untuk mengerjakan soal-soalnya secara mandiri walaupun mereka mengerjakannya secara online dari rumah. Justru yang perlu kita lakukan adalah mendorong mereka untuk berani terus belajar dan berani jujur. Jadi sesungguhnya mencintai Allah melampaui apapun justru mengajar kita untuk bisa mengasihi secara benar, bukan membabi buta demi kepuasan pribadi kita sendiri yang justru bisa merugikan atau membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita terjatuh di dalam kesalahan, terjerumus di dalam dosa yang seringkali tidak kita perhitungkan. Yang kedua, mencintai Allah itu menjadikan diri kita senantiasa melibatkan Allah di dalam segala situasi. Kita tidak sembarangan di dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Apa-apa yang akan kita kerjakan harus kita perhitungkan. Apakah membawa manfaat untuk kemuliaan Tuhan atau justru sebaliknya? Perhitungan yang matang seperti seorang yang akan membangun rumah, artinya kita diajak melangkah untuk senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan atau di dalam kita bertindak apapun. Apa-apa yang kita kerjakan atau kita lakukan tentunya akan memiliki konsekuensi. Disitulah kita perlu belajar untuk senantiasa berani memilih yang terbaik dari Tuhan untuk keputusan atau tindakan yang akan kita ambil. Mencintai Allah artinya kita mau senantiasa melibatkan Allah di dalam segala hal kehidupan kita. Beberapa orang harus diuji dengan penderitaan, karena dalam penderitaan banyak orang yang justru meninggalkan Allah dengan mencari pertolongan kepada kuasa-kuasa yang lain atau justru malah berpaling dari imannya. Beberapa juga diuji dengan kesuksesan,
Karena banyak juga orang-orang yang sukses secara duniawi malah melupakan Allah dengan mengejar hasrat keinginan hidup duniawi yang semakin besar. Artinya, di dalam segala situasi kita perlu melibatkan Allah. Itulah salah satu tanda kita mencintai Allah. Karena Allah terus kita jadikan tambatan hati dan kita jadikan tuntunan hidup kita sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita semuanya. Yang ketiga, mari kita mencintai Allah itu lepas bebas dari segala keterikatan duniawi. Banyak orang yang memiliki pemahaman bahwa Allah itu hanya berhak atas yang kita miliki sebanyak 10%. Biasanya terkait dengan harta. Sehingga kita merasa karena kita sudah memberikan yang 10%, maka kita bebas untuk menggunakan yang 90% demi pribadi kita, demi keuntungan kita. Dan ketika kita memberikan yang 10%, kita juga mempunyai harapan Allah akan membalasnya berlipat-lipat karena kita memberikan bagian hanya Allah. Padahal di dalam permulaan ibadah, terutama di hari Minggu, kita senantiasa mengaku bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu karena pertolongan Allah, karena anugerah Allah, karena cinta Allah yang terbesar, bahkan keselamatan yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus itu datangnya dari Allah. Tetapi begitu urusan harta, Allah hanya diberi bagian 10%. Atau malahan karena menganggap Allah itu maha kaya maka tidak perlu diberi. Makanya kalau dalam persembahan maunya ya memberikan yang kecil-kecil saja. Kesadaran bahwa segala sesuatu milik Allah menjadikan kita akan bersikap lepas bebas tetapi bertanggung jawab. Artinya segala yang kita miliki, baik harta, kesehatan, keluarga, karir, dan apapun, itu adalah berkat dari Allah. Yang perlu kita kerjakan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan apa-apa yang ada pada kita itu untuk bisa kita jadikan sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Orang yang benar-benar mencintai tidak akan eman ketika semuanya diberikan untuk yang dicintai. Bukankah demi anak kita juga mau memberikan sekolah yang terbaik. Tetapi demi pekerjaannya Tuhan, maukah kita juga mendukung sekolah minggu di gereja kita supaya mempunyai kelengkapan mengajar agar anak-anak kita dan anak-anak yang lain bisa bertumbuh imannya? Demi cinta kita kepada keluarga, kita bisa membuat ruangan rumah kita menjadi sangat nyaman. Tetapi juga demi pekerjaannya Tuhan di atas muka bumi ini melalui gerejanya. Maukah kita demi keluarga besar umat percaya di gereja kita mau menjadikan ruangan ibadah gereja kita menjadi tempat yang nyaman di dalam kita beribadah. Kalau kita benar-benar mencintai Allah dengan benar, apa-apa yang ada pada kita pastinya akan kita pakai sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa bersikap lepas bebas bertanggung jawab. Kita tidak terikat dengan hal itu, tetapi kita mau memanfaatkan demi kemuliaan nama Tuhan. Sahabat yang terkasih, ketika kita mau mencintai Allah dengan benar, mari kita belajar. Bahwa kita diajar mencintai Allah lebih melampaui apapun yang ada pada kita. Kita diajar juga untuk melibatkan Allah di dalam segala situasi kehidupan kita. Dan kita diajak juga untuk bisa bersikap lepas bebas dengan apa-apa yang ada di dunia ini. Dan itu semua kita mau kerjakan karena kita sungguh mencintai Allah. Kita sungguh merasa bahwa Allah telah lebih dahulu mencintai kita. Allah telah menyelamatkan kita. Allah telah memberikan anugerah yang terbesar. Mari kita mencintai Allah secara benar. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa salawat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau sore hari ini kami boleh bersama, berkumpul bersama keluarga kami masing-masing, bersaat teduh di dalam menaikkan doa-doa kami dan juga belajar untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu di dalam doa dan renungan Rabu di Jepara Menuju Jakarta.
Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan kami kerjakan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kemampuan dan rasa bertanggung jawab untuk mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan ini semua kami kerjakan supaya iman kami semakin bertumbuh, supaya nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyertai keluarga kami dengan kerukunan, dengan keharmonisan, dengan cinta kasih yang melimpah. Dan kami percaya Tuhan juga melimpahi kami semua dengan kesehatan yang baik. Terlebih di tengah pandemi ini, mampukan kami terus menjaga protokol kesehatan yang ada. Walaupun grafik dari COVID-19 mulai menurun, tetapi kami percaya Tuhan dengan ketaatan kami untuk terus menjaga protokol kesehatan yang ada, menjadikan pandemi ini akan turun menjadi sebuah endemi saja. Dan kami percaya Tuhan senantiasa mengasihi kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam setiap tumbuh dan kembangnya. Kiranya anak-anak kami boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang sungguh takut akan Kau. Anak yang boleh mengasihi orang tuanya, anak yang menghormati orang tuanya, anak yang boleh menghadirkan cinta kasih Allah bagi dunia ini. Untuk orang tua kami, para Yosua, kiranya Tuhan juga memberkati di dalam masa sepuhnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan iman di dalam menghadapi kehidupan yang masih Tuhan percayakan, sehingga mereka terus hanya berserah kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya cinta kasih-Mu melimpahi bangsa kami, sehingga sungguh bangsa kami Tuhan sungguh-sungguh boleh mewujudkan cita-citanya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Memimpin bangsa kami senantiasa berkati rasa takut akan Kau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan benar, dengan penuh bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa seruan kami. Semuanya kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, penuh dengan kelimpahan, berkat jasmani dan rohani. Amin.